Pemirsa, kasus kematian Vina dan Eki bagaimanapun harus dibilang sebagai kasus gelap yang belum tuntas di masa pemerintahan Joko Widodo. 8 terpidana mengajukan peninjauan kembali dan sidang pun dibawa sorotan lampu kamera televisi sehingga menjadi perbincangan publik. Tapi hingga 20 Oktober keputusan PK untuk para terpidana belum juga terbit. Sekarang bola berpindah ke tangan pemerintahan Prabowo Subianto. Kami mengangkat topik Vina di pemerintahan Prabowo. Karena sebagian publik yang concern dengan kasus ini sangat berharap ada kebenaran dan keadilan yang dapat ditegakkan lewat mekanisme PK. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah mengundang mantan Kabareskrim Susno Duaji, kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Jutek Bongso, serta kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman Titin Prialianti. Semuanya sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Susno, Bang Jutek, Bu Titin, apa kabar? Selamat sore, selamat sore. Terima kasih sudah kembali bergabung di MTV Prime Dialog hari ini. Tentu sorotan kita Pak Susno, Bang Jutek dan juga Bu Titin adalah masih soal pemerintahan baru. Tentu kita punya presiden baru, ada Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tapi kalau kita berbicara soal kasus Vina, tentu yang berhubungan langsung dengan penyidikannya adalah institusi Polri. Kapolrinya masih sama, tapi kasusnya kemudian masih stagnan di sini, tidak ada kelanjutan sejauh ini paling tidak. Kami tidak mendengarkan ada update di situ. Tapi kita punya presiden baru, kita punya pemerintahan baru. Saya ingin tanya terlebih dahulu, dengan adanya pemerintah baru ini, kira-kira akan seperti apa proses hukum selanjutnya, baik untuk kasus Vina atau mungkin kita berbicara secara general soal kasus-kasus serupa, Pak Susno? Kalau saya sangat berharap ya dengan pemerintahan baru, pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran, karena salah satu di antara bunyi pidato 1 jamnya kemarin adalah menegakkan hukum dan keadilan gitu. Nah, mudah-mudahan hal ini betul-betul terwujud dengan adanya Jaksa Agung yang baru, kemudian Kapolrinya walaupun lama ya, tapi dia harus mengikuti irama daripada pemerintah baru ini. Nah, kita wait and see, kita lihat ya. Batu ujian pertama adalah kasus Cirebon ya, kasus Vina dan Eki ini. Dan kalau presiden berbicara saja dengan Ketua Mahkamah Agung misalnya untuk putusan PK kasus Vina dan Eki dari 8 terdakwa ini agar dipercepat. Tidak perlu menunggu 3 bulan. Ini sudah kelihatan kalau presiden yang bilang begitu kepada Ketua Mahkamah Agung tentunya akan didengar oleh Ketua Mahkamah Agung dan kita yakin ini akan dipercepat. Yang kedua, masih banyak lagi kasus-kasus yang gantung. Yang gantung, yang belum selesai, tinggal presiden menginstruksikan saja kepada Jaksa Agung, kepada Kapolri yang langsung dibawa perintah dia. Kalau KPK itu kan tidak langsung dibawa perintah presiden dalam penegakan hukum, walaupun KPK adalah bagian dari pemerintah. Kita pertama penuh harap bahwa pidato beliau kemarin tidak hanya sekedar pemanis, tapi betul-betul dilaksanakan oleh presiden dan dilaksanakan oleh pembantu-pembantu presiden, menteri, jaksa agung, dan juga tentunya partnernya yaitu Mahkamah Agung merespon apa yang dimaui oleh Bapak Presiden. Ini batu ujian, kita tunggu seminggu 2 minggu ini apakah ada reaksi dari Mahkamah Agung atau tidak. Ini untuk kasus Vina dan Eki Cirebon gitu. Bang Jutek, pandangan Anda? Baik, Mbak. Saya mohon maaf, saya nggak bisa ikutin sampai selesai. Saya lagi di acara serah terima dari Kemenko Hukum dan HAM beserta dengan jajarannya. Saya permisi sebentar keluar. Jadi terkait dengan yang ditanyakan seperti yang disampaikan Pak Susno tadi, ya, saya sepakat bahwa kasus ini harus kita kawal bersama. Bahwa kami sudah mendapatkan gambaran lah ya. Saya pikir bahwa makin terang kasus ini oleh karena banyak bukti, saksi, hasil PK juga yang selama ini kita hadirkan di dalam persidangan peninjauan kembali ya. Dengan penggantian presiden ya ke Bapak Prabowo dengan Pak Gibran ya, ini tentu membawa harapan baru bagi kita selaku penegak hukum ya. Saya berharap banyak hal ya, bahwa masyarakat Indonesia dalam hal ini saya pikir kita menaruh banyak harapan kepada Bapak Presiden Prabowo
ya, dan juga jajaran Kementerian Hukum dan HAM ya, di bawah Menko Bapak Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra, dan juga Wamenko HAM Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM ya. Karena Pak Otto ini adalah mengikuti dari awal dan juga karena ketua tim saat kemarin sebelum diangkat menjadi menteri, tentu beliau ini paham betul apa yang harus dilakukan di dalam Kemenko Hukum dan HAM ya ke depan ini untuk mengawal kasus ini, untuk lebih membuat terang peristiwa ini. Ya, tentu saya sebagai koordinator dari tim kuasa hukum ya dari 7 terpidana kasus Eki dan Vina di Cirebon, tentu berharap banyak ya dengan penggantian pucuk pimpinan di Menteri Hukum dan HAM ya, khususnya di Kemenko Hukum dan HAM ini dengan jajaran Menteri Hukum dan jajarannya ini membawa angin segar untuk penegakan hukum ke depan. Gitu Mbak. Baik, Bu Titin, pandangan Anda Bu? Ya, buat saya sangat luar biasa, apalagi ada orang yang saya sangat hormati masuk dalam susunan. Sebetulnya keyakinan kebebasan ke-7 terpidana yang masih ada di dalam itu, saya sudah meyakini angin segar itu akan datang ketika tanggal 5 Juni 2024. Di tanggal itulah saya meyakini akan ada perubahan nasib yang luar biasa bagi 7 terpidana. Apalagi saat ini yang saya sangat hormati itu masuk ke dalam kabinet yang betul-betul saya yakin akan sangat berpengaruh terhadap kebebasan ke-7 terpidana pada tahun ini. Dengan kata lain, Anda mau sebutkan bahwa ada titik terang dengan adanya Pak Otto dalam kabinet? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ketika tanggal 5 Juni saya punya keyakinan di tangan Pak Otto lah para 7 terpidana ini akan bebas, karena tanggal 5 Juni 2024 pertama kali saya bertemu dengan yang terhormat Bapak Otto Hasibuan. Saya menyatakan waktu itu ada yang salah dari putusan di 2016. Waktu itu saya membawa sakatatal, saya diterima oleh tim Bapak Otto, dan saat itulah saya meyakini akan ada perubahan nasib yang luar biasa. Apalagi pada saat kemarin Bapak Otto dilantik, saya luar biasa, ini seperti seluruh alam mendukung terhadap kebebasan ke-7 terpidana. Baik, saya kembali ke Bang Jutek. Bang Jutek, sekarang proses PK itu kan ada di MA, kemudian beberapa saat yang lalu masih di era pemerintahan Pak Jokowi, ada pergantian pimpinan di situ. Dari Wakil Ketua Bidang Yudisial MA Pak Sunarto kemudian diangkat menjadi Ketua MA. Seberapa berpengaruhkah pergantian posisi ini terhadap kasus-kasus yang sedang ditangani, termasuk dengan kasus yang sedang Anda dalami sekarang ini? Saya berpikir dengan penggantian pucuk pimpinan Mahkamah Agung dan juga di kementerian kabinet yang baru, tentu kita menaruh harapan yang baru. Ya, kita tidak ingin juga bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan, dibilang bukan pembunuhan, itu yang harus dicatat. Tapi kita juga tidak ingin terjadi di negeri yang kita cintai ini, bahwa peristiwa bukan pembunuhan dipaksakan menjadi satu peristiwa pembunuhan. Terlibat ya, yang tidak melakukan pembunuhan. Tentu ini sungguh ironis, kita ingin keadilan ditegakkan. Kami sudah membuktikan lewat bukti-bukti yang ada, fakta-fakta yang ada, bahwa ini bukan pembunuhan, ini adalah kecelakaan. Ya, biarlah Majelis Hakim Agung, ya, apalagi ini ada pucuk pimpinan Mahkamah Agung yang baru, ya, mudah-mudahan dapat mendengar, ya. Kami juga sudah mendesak, memohon kepada teman-teman ya di Bareskrim Mabes Polri untuk segera memproses ya dugaan ya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada tahun 2016 yang lalu ya. Tiap minggu ada saksi yang diperiksa, jangan lama-lama, segera kita untuk bisa diproses, dipercepat prosesnya. Itu harapan kami. Kami tentu bermohon dengan niat Bapak Kapolri, Bapak Kabak Reskrim dan juga jajaran, tentu kami akan mendorong ya. Terus terang beberapa waktu lalu kami juga ditanya ya oleh beberapa tim ya yang ada di pemerintahan, ya kami sampaikan apa adanya bahwa kami memohon bahwa
kan tentunya pemerintahan yang baru ini kami menaruh banyak harapan ya. Apalagi ada Bang Otto di dalam kabinet sekarang, tentu ini membawa angin segar bahwa beliau yang memahami kasus dari awal untuk dapat mengawal ini ya, tentu untuk menuju kepada kebenaran. Bukan hanya kasus Vina, saya pikir banyak hal kasus yang lain yang harus kita kawal bersama. Demikian, Mbak. Baik, Pak Susno, sebetulnya dari pengalaman Anda pernah berada dalam tubuh institusi Polri, seberapa besar sebetulnya pengaruhnya ketika ada pergantian pucuk-pucuk pimpinan, apalagi sekarang pergantian presiden? Bagaimana sebetulnya melihat ini? Besar sekali pengaruhnya. Kita, kenapa? Polri itu langsung di bawah presiden. Dan presiden sudah menyatakan dia akan memperhatikan masalah penegakan hukum dengan konsekuen dan masalah keadilan. Dan beliau kemarin berbicara dalam pidato 1 jam pelantikannya itu tentang keadilan. Nah, dalam hal kasus Vina Eki Cirebon, para terdakwa itu adalah orang-orang yang mendapat kezuliman dan ketidakadilan. Peran dari para penasihat hukum 8 terdakwa dan juga hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim audit Baris Krim Polri untuk segera ditindaklanjuti. Karena gampang sekali menindaklanjuti, gampang sekali untuk membuktikan bahwa telah terjadi rekayasa, bahwa telah terjadi kekerasan, bahwa telah terjadi penganiayaan. Itu tidak sulit pembuktiannya. Jadi saya yakin Kapolri akan respect dengan apa yang dimaui oleh Bapak Presiden selaku pimpinan tertinggi daripada Polri itu. Kita berharap respon dari elit-elit Polri, dari Kapolri, dari Kabariskrim dan semuanya. Karena apa? Laporan dari penasihat hukum, baik penasihat hukum Sakatatal maupun penasihat hukum 7 terpidana, itu sudah sangat lama tentang adanya dugaan kekerasan, penganiayaan, tentang rekayasa, tentang saksi palsu dan lain-lain. Dan sampai sekarang kita belum mendengar siapa tersangkanya. Tapi kita berharap bahwa Polri betul-betul akan respect dan betul-betul akan searah dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia yang baru. Baik, saya akan kembali ke Bang Jutek karena Bang Jutek waktunya sangat terbatas. Bang Jutek, dengan pemerintahan baru ini, bagaimana Anda melihat fokus dari sisi mungkin konteks reformasi hukum, Bang Jutek? Saya sudah mendengar ya, khususnya dari Profesor Dr. Otto Hasibuan selaku Wamenko ya dari Hukum dan HAM untuk mereformasi banyak hal dalam bidang hukum. Kita tunggu apa yang akan beliau lakukan selaku pucuk pimpinan di kementerian yang menakodai ya ke depan hukum dan HAM, lapas dan imigrasi. Ya, tentu ini kita menaruh banyak harapan khususnya kepada Pak Menteri Menko ya, Pak Yusril dan juga Pak Otto Hasibuan. Mereka berduet bersama, tentu mereka ini tidak usah kita ragukan lagi kepakaran dalam bidang hukumnya. Kita berharap banyak sekali lagi bahwa kasus-kasus yang selama ini banyak terjadi yang quote and quote ya, ada yang menjurukija adalah pengadilan sesat dan sebagainya, ini tidak boleh terjadi lagi di dalam negara Republik Indonesia ini. Ya, kami akan kawal, kami akan memberikan masukan. Ya, kebetulan kami punya direct langsung sekarang ke Menteri. Ya, jadi kami akan memberikan masukan itu lebih mudah sekarang. Oleh karena ya terus terang ya dalam waktu 5 tahun ke depan kita harapkan perbaikan-perbaikan dengan informasi dan juga saran-saran kami selaku praktisi hukum bisa direct langsung kepada Menko dan Wamenko, tentu ini adalah sangat baik buat kita semua. Demikian, Mbak. Bagaimana dengan proses PK, Bang Jutek sudah follow up ke MA? Kami dengar baru minggu kemarin dikirim yang 7 terpidana. Saya pikir tunggulah ya, mungkin perkiraan saya 1-1,5 bulan lagi. Bersabar aja ya, rakyat Indonesia. Baik, kami nantikan. Bang Jutek Bongso, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Terima kasih, saya izin ya. Ya, baik Bang Jutek, selamat bekerja. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda azan maghrib, kami akan lanjutkan masih bersama dengan Pak Susno dan juga Bu Titin. Tetaplah bersama kami.
pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Saya masih berdialog bersama dengan mantan Kabareskrim Susno Duaji dan juga kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti. Saka Tatal dan juga Sudirman Titin Prialianti. Saya ingin ke Bu Titin terlebih dahulu. Bu Titin, sejauh yang Anda tahu dan juga ikuti, sebetulnya kasus Vina dan Eki ini sudah sampai mana sih Bu Titin? Kalau perkaranya sendiri kan kita hanya tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Nggak tahu kenapa sih, kalau saya sih punya keyakinan yang luar biasa. Kelihatannya anak-anak akan pulang akhir tahun ini, mudah-mudahan amin. Gitu. Tetapi kalau proses-proses lain yang sedang dijalankan, karena saya juga pernah dipanggil oleh Bareskrim dengan kapasitas sebagai saksi atas laporan Bapak Jutek Bongso selaku kuasa hukum ketujuh terpidana Mabes Polri. Kemudian juga saya sudah memberikan keterangan-keterangan yang sesuai dengan pertanyaan, juga menyodorkan bukti-bukti sesuai dengan diduga dilakukan telah terjadinya tindak pidana. Anda terakhir dipanggil Bareskrim tanggal berapa ya, Bu? Lupa tanggal berapa, tanggal awal bulan kayaknya ya. Awal bulan ini ya? Oke. Ya. Yang dikonfirmasi apakah soal perkara kasusnya atau soal perkara dari terpidana? Jadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bapak Rudiana, satu mengenai dugaan adanya keterangan palsu, memberikan keterangan palsu, padahal keterangan itu tidak sebenarnya gitu. Kemudian juga dugaan melakukan tindakan penganiayaan, memaksa melakukan tindakan penganiayaan. Kemudian juga ada beberapa pasal. Jadi ada, kalau nggak salah, 5 pasal, termasuk perampasan kebebasan. Oke. Bang Jutek kan bilang kalau proses 6 terpidana sudah sampai di MA. Bagaimana dengan Sudirman, Bu, sejauh ini? Kalau saya sih ini sih feeling ya, kelihatannya keputusannya juga akan bersamaan lah, karena Sudirman dengan 6 terpidana lainnya juga kan prosesnya juga tidak terlalu lama. Oke. Kita juga berbicara soal kasus-kasus penyiksaan yang kemudian santer terdengar tahun 2016. Kita punya Menteri HAM yang baru saat ini, kita punya Pak Natalius Pigai, dan beliau juga merupakan aktivis hak asasi manusia asal Papua dan pernah menjadi anggota Komnas HAM. Anda menaruh harapan apa pada sosok Pak Natalius? Kalau saya melihatnya, tokoh-tokoh yang saat ini berada di dalam kader, tokoh-tokoh yang luar biasa, yang sangat saya punya keyakinan akan memiliki keberpihakan kepada masyarakat, terutama mengenai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Karena ternyata dalam salah satu statementnya Bapak Oto Hasibuan juga menyatakan itu. Jadi Bapak Prabowo menyatakan agar keberpihakan keadilan kepada rakyat seperti yang disampaikan di dalam sambutannya. Dan Anda melihat bahwa pihak-pihak yang sebelumnya sempat menyatakan akan fokus di kasus ini masih tetap pada pendiriannya? Di 2016 ya, Mbak. Ya, ada beberapa pihak yang masih bersikukuh pada peristiwa itu ada, dan mereka itu terpidana itu pelakunya. Tetapi sebenarnya kan fakta-fakta di persidangan PK, kemudian dari adanya ekstraksi yang justru disodorkan oleh kuasa hukum dari ketujuh terpidana, justru membuktikan tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Yang terjadi adalah kecelakaan lalu lintas yang sudah saya yakini sejak 2016 gitu, Mbak. Oke. Pertanyaan yang sama Pak Susno, Anda melihat bahwa pihak-pihak yang kemudian terlibat dalam kasus ini, siapapun itu, masih tetap dengan pendiriannya, Pak Susno? Pak Susno, kami belum bisa mendengar suara Anda dari studio, Pak. Gini, Baik, sudah. boleh saja mereka tetap pada pendiriannya, tetapi itu tidak bisa hanya dengan omongan ya. Artinya harus dengan bukti, karena ini masalah hukum. Misalnya, saya tidak melakukan itu. Nah, buktinya apa? Nah, adakah alibinya? Adakah bukti forensik bahwa dia tidak berbuat demikian? Kan Sudirman datang ke pengadilan dalam perkara PK sebagai saksi, dia menunjukkan bukti ada luka tembak di pantatnya. Dan dia mengatakan
itu dilakukan di kantor polisi. Nah, bantah itu dengan bukti. Jadi siapa yang nembak itu? Jadi tidak ada masalah kalau seorang mengakukan saya tidak, saya ini boleh-boleh saja omongan, tapi omongan itu harus dibuktikan begitu. Mhm. Oke, sejauh Ya, ini bolanya kan ada di MA sekarang Pak Susno, kita masih tunggu ya, kemudian hasil dari PK, baik itu 6 terpidana maupun juga Sudirman. Dengan pergantian kepemimpinan ada Pak Sunarto, Ketua MA sekarang, walaupun memang tidak jauh-jauh, beliau sebelumnya adalah Wakil Ketua Bidang Yudisial MA. Tapi melihat pergantian kepemimpinan ini, bisakah sebetulnya satu pemimpin termasuk pimpinan MA punya komitmen untuk kemudian mempercepat proses-proses atau kasus yang kemudian menyita perhatian publik, termasuk dengan kasus Vina dan juga Eki? bisa saja karena dia kan bisa memerintahkan daripada ini ya tim majelis hakimnya untuk mempercepat pemeriksaan sehingga cepat ada putusan. Bisa tinggal tergantung pengumuman ini. Oke, Baik. sebentar Bu. Oke, saya ingin ke Bu Titin terlebih dahulu kembali. Bu Titin, ketika kemudian kita berbicara soal bidang hukum, ada juga praktisi di bidang hukum, kemudian kita punya pemimpin-pemimpin baru termasuk di bidang hukum. Eh, dari hal mungkin pemasyarakatan misalnya. Pemasyarakatan ini kan berkaitan langsung dengan kasus-kasus napi yang kemudian disiksa atau ya napi secara keseluruhan. Apa sebetulnya yang menjadi concern Anda dengan pemimpin-pemimpin baru ini soal pemasyarakatan? Ya, memang kan bukan hal yang sudah menjadi rahasia umum ya Mbak ya. Ketika masyarakat bermasalah, baik di tingkat penyidikan maupun walaupun sudah berada di tempat-tempat yang dianggap apakah itu di rutan, apakah di lapas, ada hal-hal yang menurut saya memang tidak lazim dan tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu. Mohon maaf, saya sering kali mendengar cerita ketika misalnya seseorang yang saya menengok bukan atas nama kuasa hukum, tetapi atas nama keluarga, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kadang-kadang mereka mengeluhkan, ibu nggak usah nengok deh bu ke orang tuanya. Kenapa? Karena kalau nengok, kita tuh ada jatah-jatah yang harus kita sampaikan. Jadi saya kadang-kadang miris karena saya juga berulang kali, misalnya saya menghadiri klien saya yang berada di lembaga-lembaga pemasyarakatan, ketika harus kami menengok, kemudian juga dia harus menyerahkan sejumlah uang. Nah itu yang sebetulnya kondisi-kondisi ini yang secara umum memang terjadi dan saya yakin ini diakuilah oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin yang berkonflik dengan hukum, bermasalah dengan hukum, hal-hal seperti ini kan sudah menjadi rahasia umum. Saya seringkali mendengar informasi ketika saya datang ke klien saya, dia nangis-nangis, kalau ibu nggak bawa duit, ibu nggak usah nengokin saya. Itu luar biasa pedih buat saya. Lepas daripada kasusnya seperti apa, lepas dari apa yang dia hadapi saat itu yang kadang-kadang saya berat apabila saya membawa keluarga menengok, walaupun itu udah statusnya udah napi ya, sudah ada di dalam. Jadi saya berharap kepada yang sekarang berada di bidang hukum, kemudian juga yang berkaitan dengan masyarakat yang berkonflik dengan hukum, apakah dalam proses, apakah sudah di dalam, itu akan memperbaiki permasalahan-permasalahan yang sepertinya sudah menjadi gunung es dan memang harus segera dibenahi dengan sangat cepat, karena tidak bisa menganggap bahwa orang bermasalah dengan hukum itu mempunyai kesalahan yang besar atau tetapi tetap saja hak-hak mereka kan tetap saja harus diperhatikan, hak untuk ditengok, kemudian hak tidak mendapatkan keadilan meskipun sudah ada di dalam, hak menjadi manusia yang seutuhnya walaupun masih tidak ada di dalam. Bagaimana dengan sistem peradilan, Bu Titin? Apa yang menjadi concern Anda soal hal ini? Bu Titin, kami belum bisa dengar suara Anda. Bu Titin mungkin ke mute, Bu.
Bu Titin. Di Cirebon Ya, sendiri, silakan. ya, di Cirebon sendiri memang walaupun saya tidak bisa menyatakan itu secara general, tetapi memang masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan ada masyarakat yang berkonflik dengan hukum gitu. Sebenarnya berkonflik dengan hukum itu bahasa untuk anak yang berkonflik dengan hukum ya, tetapi ketika ada yang masyarakat yang berkonflik dengan hukum, walaupun sebetulnya itu bisa diselesaikan secara mediasi, secara kekeluargaan, kadang-kadang diberikan informasi yang terlalu jauh sehingga masyarakat juga menghadapi ketakutan ketika walaupun baru di tingkat misalnya di tingkat kepolisian, tetapi nah itu hal-hal seperti itulah yang seharusnya dibenahi sesegera mungkin. Apalagi misalnya karena jarang sekali masyarakat yang terinformasi dengan benar apa yang terjadi, bagaimana dia bisa berhadapan dengan hukum. Sebetulnya masyarakat punya kekhawatiran yang luar biasa walaupun baru mendapatkan surat panggilan dari kepolisian, walaupun itu sebagai saksi. Itu Mbak. Jadi Bu Titin, Anda ingin sebutkan bahwa atau menggambarkan soal potret peradilan di daerah Anda seperti itu, Bu Titin, atau mungkin dari contoh-contoh kasus lain di daerah-daerah lain? Saya sih melihatnya juga hampir semua daerah juga kelihatannya sama lah. Saya nggak paham apa yang harus dibenahi dari awal gitu. Tetapi saya berharap dari kabinet yang baru ini, dari pemerintahan yang baru, dari konsentrasi Bapak Presiden yang berkeadilannya kepada masyarakat. Saya sih berharap mudah-mudahan tahun ini pembenahan di bidang hukum akan dapat dilakukan oleh kabinet yang baru. Baik, saya kembali ke Pak Susno. Bagaimana pandangan Anda Pak soal dari konteks atau bidang pemasyarakatan, apa yang jadi catatan Anda, termasuk juga dengan sistem peradilan, Pak Susno, ini yang sering kali kita dengar, apalagi dalam kasus Vina dan Eki, soal peradilan sesat, soal penyiksaan napi, apa yang menjadi catatan Anda di sini? Pak Susno, masih ke-mute, Pak. Nah, pertama saya menyambut baik niat yang sudah disampaikan dalam pidato. Tetapi tidak cukup dengan niat saja, karena beberapa presiden pun juga niatnya begitu. Nah, presiden sekarang saya penuh harap, apalagi beliau telah memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi ada Kementerian Pemasyarakatan dan Imigrasi, berarti akan ada perhatian khusus tentang pemasyarakatan dan imigrasi. Dan ada lagi Menko Hukum dan HAM, kemudian ada Wamen lagi. Nah, ini kita harap Menko ini adalah betul-betul menjalankan politik hukum untuk memperbaiki sistem. Sistem itu memperbaiki hukum kita. Tetapi saya tidak begitu yakin. Nah, saya akan lebih yakin kalau manakala Presiden memanggil semua kementerian dan badan-badan atau lembaga negara yang terkait dengan hukum. Misalnya Kemenkumham, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kemenkum, HAM, dan kemudian memanggil KPK dan lain-lain yang terkait dengan bidang hukum. Beliau langsung stressing bahwa kebijakan saya adalah ini, dan saya beri waktu dalam 3 bulan ini harus terlaksana. Dan juga ada pengawasan. Sebabnya kalau tidak, tugas presiden itu sangat banyak. Sangat banyak, sangat berat. Kalau beliau kurang perhatian, misalnya hanya hukum disinggung begitu saja, tidak diberi perhatian khusus, maka ini ya akan begitu-begitu lagi. Tidak ada ubahnya, bahkan bisa tambah parah. Gitu. Tapi apapun juga, karena pemerintahan ganti, kita wajib untuk penuh harap dengan pemerintah baru. Tapi kita tinggal tunggu mana buktinya. Nah, bukti yang terdekat adalah kita lihat putusan MK, putusan PK terhadap 8 terpidana yang telah mengajukan peninjauan ini secepatnya
sesuai dengan keadilan yang sebenarnya, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap sebenarnya. Nah itu kalau itu terbukti dalam waktu dekat, berarti ada keseriusan. Nah tapi kalau ini tidak terbukti, ya bukan dekat saja. Oke, Pak Susno, tapi dalam konteks peradilan Vina, apakah ini menggambarkan wajah hukum di daerah secara keseluruhan, atau bagaimana Pak Susno kira-kira? Iya, ini kan potret apa yang terjadi pada Vina dan Iki Cirebon, apa terjadi pada Sengkon dan Karta, apa yang terjadi pada kasus-kasus lain. Ini kan potret yang terangkat dari 280 juta penduduk Indonesia. Itu yang terangkat. Kasusnya bukan hanya 3 atau 4 ini. Bisa di bawah permukaan ratusan. Banyak sekali kasus seperti ini. Nah, kesempatan di kasus Vina dan Iki Cirebon ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki penegakan hukum di Republik Indonesia. Baik atau tidak penegakan hukum ini tergantung daripada elit-elit yang mengawaki daripada lembaga penegakan hukum. Kalau elit-elit yang mengawaki lembaga penegakan hukum itu serius dan memberikan perhatian khusus, tidak terlepas dengan fungsi kontrolnya, mengontrol ke bawah dan mencari kebenaran, bukan pembenaran. Selama institusi penegak hukum mencari pembenaran, artinya walaupun salah, yang penting bagaimana saya membuat sesuatu yang salah itu menjadi seolah benar demi nama baik institusi. Maka penegakan hukum kita ya akan begini-begini saja. Oke, kebenaran dan bukan pembenaran. Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog akan kembali usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Saya masih berdialog bersama Bu Titin dan juga Pak Susno. Saya akan berbincang dulu dengan Bu Titin. Bu Titin, dari perspektif Anda sebagai seorang praktisi hukum, Anda juga sebagai kuasa hukum dari terpidana atau mantan terpidana, sebetulnya melihat kasus Vina dan juga Eki ini, bagaimana seharusnya penegak hukum maupun juga pihak-pihak terkait menangani kasus-kasus serupa, misalnya seperti kasus Vina dan juga Eki, seharusnya dari perspektif Anda sebagai praktisi hukum? Kalau saya sih Mbak ngelihatnya kan saya mengalami di 2016. 2016 saya yakin betul bahwa peristiwa itu tidaklah pernah ada, tetapi sayangnya kan, dan saya sudah melakukan berbagai upaya di tahun 2016. Betul kalau misalnya ada ungkapan kalau masyarakat kecil yang berkonflik dengan hukum, kalau masyarakat kecil yang dianggap sebagai tersangka, memang tidak memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya. Dan itu masih terjadi hingga saat ini, Bu Titin? Ya, kelihatannya seperti itu. Jadi saya merasakan betul ketika saya mendampingi klien yang tidak memiliki kemampuan yang luar biasa, mungkin agak susah mengkomunikasikannya. Tetapi apabila yang berkonflik dengan hukum itu memiliki kemampuan yang tinggi, kayaknya udah nggak usah pakai pengacara juga aman-aman aja. Hal-hal itu kan sudah menjadi rahasia umum, Mbak. Dan ungkapannya kan ada gitu. Dan mudah-mudahan dengan kabinet baru ini, dengan adanya kalimat yang digarisbawahi oleh Bapak Oto Hasibuan sendiri bahwa keberpihakan keadilan itu kepada masyarakat, mudah-mudahan ada perubahan yang luar biasa. Tetapi tentu saja perubahan itu harus diikuti oleh semua institusi terkait. Kalau sekarang kan kelihatannya saya masih LPSK luar biasa gitu. Kita pantau dari beberapa perkara juga LPSK sudah luar biasa, tetapi saya masih tidak mempercayai Komnas HAM. Wajar dong, karena saya juga mengalami di 2016, kemudian ada hal yang tidak terkonfirmasi di 2016, tiba-tiba di 2024 menyatakan sudah melakukan upaya sejak 2016, padahal kan juga saya tahu nggak ngapa-ngapain juga. Gitu, Mbak. Tapi kan LPSK menyatakan bahwa akan
Komnas HAM dan juga LPSK kan menyatakan bahwa akan tetap fokus tentu di dalam kasus Vina. Anda melihat bahwa mereka masih fokus sampai saat ini, Bu Titin? Kalau LPSK saya acung jempol. Ya. Luar biasa ya, karena sebelum Komnas HAM menyatakan diduga ada dugaan tindak pidana penganiayaan, justru Komnas LPSK sudah menyatakan itu. Tetapi kalau Komnas HAM kalau nggak salah di awal-awal justru berdasarkan klarifikasi dari Polda Jabar di 2017 yang berkirim surat itu kan mereka juga tidak memperoleh keterangan apa-apa. Tetapi tiba-tiba di 2024 seolah-olah sudah melakukan, sudah merekomendasikan, sudah menyatakan kepada Polda bahwa tidak harus didampingi oleh pengacara. Padahal kan kalau saya melihat pada bulan Mei ketika perkara ini viral, justru Komnas HAM menyatakan baru membuat surat klarifikasi 5 bulan kemudian, tetapi tidak mendapatkan jawaban dari Polda Jabar. Tetapi sekarang udah beda lagi. Oke, Anda mau sebutkan bahwa Anda mengapresiasi, tapi kemudian ada catatan-catatan yang ingin Anda tinggalkan. Iya, ya mengapresiasi karena mungkin berdekatan dengan pengumuman itu atau rilis itu kan berdekatan dengan tanggal 20. Tapi bagaimanapun saya mengapresiasi lah dengan keberaniannya menjelang pelantikan. Baik. Pertanyaan yang sama ke Pak Susno. Pak Susno, dengan melihat kasus Vina dan juga Eki yang tidak juga selesai sampai saat ini, Pak Susno, apa catatan Anda sebetulnya bagaimana seharusnya kasus-kasus serupa seperti kasus Vina dan juga Eki ditangani ke depannya? Saya sangat berharap kepada Presiden ya, bukan kepada Menteri atau Wakil Menteri. Karena Menteri atau Wakil Menteri itu tidak punya visi atau misi atau kebijakan. Yang punya kebijakan itu Presiden. Menteri, Wakil Menteri dan sebagainya itu pembantu Presiden. Bagaimana presidennya, bagaimana menteri, wakil menteri melaksanakan. Jadi menteri, wakil menteri mau merubah sistem peradilan kita, mau berubah undang-undang kita. Kalau presidennya tidak tanda tangan, tidak setuju dengan apa yang itu dilakukan, ya nggak jalan. Karena yang punya pengaruh kepada DPR itu bukan menteri, tapi presiden. Nah, tapi menteri bisa saja mengajukan konsep, menyarankan pada presiden. Dilaksanakan apa tidak itu presiden. Jadi bukan misalnya oh ini karena wamennya sudah begini, menterinya udah begini, enggak. Sudah berapa kali kita ganti menteri dan ini. Nah, maka saya sangat berharap dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selaku Presiden Indonesia yang baru, betul-betul itu dari lubuk hatinya, betul-betul itu dia ingin melaksanakan itu, tinggal dia perintahkan kepada menterinya. Kalau menterinya tidak melakukan hal itu, maka menterinya ya dipecat gitu. Nah, itulah. Jadi kita tidak terlalu banyak berharap kepada para menteri. Yang kita berharap adalah kepada presiden. Oke. Pak Susno, Komnas HAM kan tapi punya sosok baru, tapi di sisi lain kemudian Kapolrinya tetap sama. Anda melihat komitmen dari presiden baru ini dari sektor hukum seperti apa sebetulnya? Ya baru dengar pidato bahwa beliau mengatakan tentang hukum akan ditegakkan supaya betul-betul berkeadilan. Nah, bagaimana jabarannya, bagaimana perintah lebih lanjut kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, kepada Menteri, belum kita tahu. Dan bagaimana para Menteri, Kapolri dan Jaksa Agung menerjemahkan pidato itu, belum tahu juga. Jadi kita masih penuh harap. Tetapi saya walaupun presiden belum membuat rincian, membuat jabaran, saya percaya pada figur presiden bahwa Bapak Prabowo ini adalah figur presiden yang konsekuen, yang tegas, yang punya integritas. Tapi bagaimana what next? Akan belum sampai dua kali berapa itu? 2 kali 24 jam dia jadi presiden. Kita lihat, tidak bisa saya memberikan wah ini akan begini, belum. Kenapa? Walaupun saya kenal dengan para menterinya, saya tidak terlalu banyak berharap dengan menteri, karena menteri nggak bisa berbuat apa-apa itu. Ya.
Oke, Pak Susno, pelajaran penting apa yang sebetulnya dapat kita petik, kita ambil dalam hal penanganan kasus Vina dan juga Eki untuk kedepannya, baik bagi institusi Polri mungkin atau institusi lain yang berkaitan langsung dengan sebuah kasus pembunuhan. Apa yang menjadi catatan Anda, Pak Susno? Pelajaran penting apa atau Ya, kasus? pelajaran yang terbaik bahwa penegakan hukum di negara kita belum baik gitu. Masih penuh dengan rekayasa. Masih aparatnya tidak teliti atau sengaja tidak teliti. Contohnya kecelakaan lalu lintas dirubah menjadi pembunuhan. Jaksanya percaya begitu saja, hakimnya percaya begitu saja. Ini berarti ketidakprofesionalan aparat. Maka yang harus diperbaiki seluruh aparat. Jangan hal ini ditimpakan kepada Polri saja. Jaksanya juga begitu, hakimnya juga gitu, bahkan hakim lebih parah. Karena hakim 3 lapisan ya, peradilan pertama, peradilan tingkat kedua banding, dan tingkat ketiga adalah kasasi. Sama saja ketidakberesannya, berarti mereka sama ini. Nah makanya perbaikan itu harus menyeluruh. Pak Susno, 8 tahun kasus ini gelap di masa Jokowi, apakah kita bisa berharap lebih kepada masa Presiden Prabowo saat ini? Kalau bisa, kenapa kita bisa berharap? Ya saya bisa berharap, hanya berharap karena figur Pak Prabowo orang yang tegas, yang konsekuen gitu kan, karena dia saya tahu kenal pribadi beliau betul-betul tegas. Nah tapi saya tidak tahu ketegasan Pak Prabowo dan kekonsekwenan Pak Prabowo yang telah diwujudkan dalam pidatonya menegakkan hukum berkeadilan diterjemahkan nggak oleh para menterinya, oleh pembantunya. Ya, belum kelihatan karena baru 20 belum 3 hari gitu kan. Nah kita lihat bagaimana kiprah daripada Jaksa Agung, bagaimana kiprah Kapolri, kiprahnya KPK, kiprahnya daripada Menteri Kumham dan dan penjara itu dan pemasyarakatan. Jangan sampai hanya itu ya spaikur aja gitu ya. Nah, kita lihat apa yang dilakukan Kementerian Kumham gitu. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Kejaksaan, Polri, KPK dan sebagainya. Oke, mari kita wait and see ya. Belum bisa saya terlalu mengatakan bahwa ke depan hukum ini akan baik. Nah, dan yang waktu yang paling dekat kita tunggu, bisa nggak Presiden atau Menteri Kumham selaku pembantu Presiden mendesak daripada Mahkamah Agung untuk mempercepat putusan PK 8 terpidana ini. Kalau tidak bisa ya sami mawon. Mas Andri. Oke. Mas Andri. Pak Susno. Ya, Pak Susno, ada 3 perkara kemudian sekarang di MA. Ada 3 perkara di MA. Jika Anda sekarang berhadapan langsung dengan Ketua Mahkamah Agung saat ini, apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Susno? Ya Pak Ketua Mahkamah Agung supaya menyerap apa yang berlaku di masyarakat. Masyarakat seluruh Indonesia sudah menunggu-nunggu putusan PK dari 8 terdakwa. Jangan dinilai ini hanya perkara Cirebon aja. Ini gambaran perkara di Indonesia yang terangkat ke permukaan seperti itu. Rakyat Indonesia melihat bagaimana Mahkamah Agung merespon ini. Lembek aja, diam aja, lamban apa tidak. Kalau lamban orang menilai, wah Mahkamah Agung saya seperti itu. Dan rakyat berhak menilai Mahkamah Agung walaupun dia bertanggung jawab pada Tuhan. Kenapa berhak? Mereka itu milik rakyat, digaji rakyat, Hakim Agung itu. Dengan pajak rakyat, dengan hasil bumi, kekayaan milik rakyat. Jadi harus sadar. Apalagi kemarin sudah nuntut gaji gitu kan, naik. Oke. Oke, Bu Titin, pertanyaan tadi saya tanyakan ke Pak Susno yang sama. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dalam kasus Vina dan juga Eki di Cirebon, baik itu tahun 2016 maupun juga saat kembali viral di tahun 2024. Apa sebetulnya? 2016 itu saya melihatnya bukan hanya peradilan sesat ya Mbak ya, tetapi juga mohon maaf kalau orang-orang yang memberi keputusan, kemudian yang menerima berkas di kejaksaan, kemudian juga yang memutuskan juga sepertinya ada dugaan pikirannya lagi pada sesat. Karena saat itu juga kan sebetulnya sudah banyak bukti gitu yang kita hadirkan di persidangan gitu.
termasuk juga ada ketidaksesuaian yang nyata. Tetapi kalau putusannya sampai memvonis 7 terpidana itu dihukum seumur hidup, apalagi dari rangkaian peristiwanya, orang awam aja sebenarnya kalau baca berkasnya itu nggak sesuai banget. Tetapi orang-orang yang pintar di dalamnya ternyata memang tetap mengambil keputusan yang serupa. Jadi ya bukan hanya peradilannya yang sesat, mungkin ada dugaan pada saat itu juga yang mengambil keputusan, yang melakukan lagi pada sesat juga. Jadi mudah-mudahan ini terakhir kalinya terjadi di Indonesia, bukan hanya Cirebon, karena bagaimanapun saya juga sangat menghargai institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, karena mungkin hanya segelintir oknum yang melakukan itu. Tetapi saya yakin banyak juga dari kepolisian dan kejaksaan maupun kehakiman yang memiliki integritas yang tinggi terhadap dan berpihak mengabdi keadilan masyarakat. Baik, tetap kawal kasus ini pun dengan kami media yang tetap mengawal kasus Vina dan juga Eki. Terima kasih Bu Titin, Pak Susno sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore.